Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Kali ini kita akan membahas mengenai keistimewaan rumah yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran di dalamnya. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan jangan lupa share ke orang terdekat. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, rumah yang sering dibacakan ayat-ayat Al-Quran akan memiliki dampak yang luar biasa. Hal itu diisyaratkan oleh seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, rumah yang dibacakan Al-Quran akan terasa luas bagi penghuninya dan akan dihadiri atau dipenuhi oleh para malaikat. Setan akan pergi meninggalkan rumah tersebut dan akan banyak kebaikan dalam rumah tersebut. Sebaliknya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran akan terasa sempit bagi penghuninya, akan ditinggalkan oleh malaikat, akan dihadiri oleh syaitan, dan akan sedikit kebaikannya. Hadis riwayat Ad-Darimi. Saat ini banyak orang merasa tidak nyaman tinggal di rumah, tidak betah di rumah, padahal rumahnya bagus, mewah, dan megah. Al-Quran membuat efek rumah terasa luas walaupun mungkin rumahnya itu kecil. Salah satu faktor yang mempengaruhi luas atau sempit adalah perasaan. Ketika orang merasa nyaman, walaupun sempit akan terasa luas. Perasaan ada di hati, dan hati dikuasai oleh Allah, sehingga orang-orang yang hidupnya berada di rumah-rumah yang mungkin sangat sederhana, ketika dia rajin membaca Al-Quran, maka rumah akan terasa luas, tidak terasa sumpek. Apalagi rumah-rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya akan didatangi oleh malaikat. Malaikat membawa kebaikan dan rahmat, ditambah syaitan-syaitan akan menyingkir. Abu Hurairah mengatakan, dibacakan Al-Quran bukan ditempeli potongan-potongan ayat. Potongan ayat ditempel ke dinding tidak akan berefek apapun jika tidak dibaca. Ada sebagian orang menganggap bahwa untuk mengusir syaitan maka ditempel ayat kursi di setiap kamar. Padahal tergantung kita membaca tidak ayat kursi tersebut di rumah. Dalam hadis tadi Abu Hurairah berkata, dan kebaikan yang ada di rumah itu akan banyak. Di sini tidak disebutkan kebaikan dalam hal apa, berarti semuanya dalam segala hal. Kebaikan anak-anaknya, kebaikan istrinya, kebaikan suaminya, kebaikan rezekinya, kebaikan hubungan yang ada di dalamnya antara suami dengan istri, antara anak dengan orang tua, akan banyak kebaikannya. Sebaliknya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, penghuninya malas untuk membaca Al-Quran, kebanyakan alasan, akan didatangi syaitan dan malaikatnya akan pergi. Maka di dalam rumah itu pembawaannya ingin marah, gelisah, tidak nyaman. Itu indikator suatu rumah dipenuhi oleh syaitan. Istri bikin kopi agak pahit sedikit marah-marah, hanya kesenggol sedikit marah, udah sekali terpancing emosinya. Bisa jadi memang rumah tersebut banyak dihuni syaitan. Maka solusinya adalah dibacakan Al-Quran. Dalam hadis tadi Abu Hurairah juga berkata, dan akan sedikit kebaikan di rumah itu. Makna sedikit di sini tidak selalu dalam bentuk materi.
Mungkin materi atau uangnya banyak, tetapi manfaat kebaikan dari uang itu sedikit. Hartanya banyak tapi tidak pernah sedekah, tidak pernah kurban, tidak pernah haji, tidak pernah umroh. Hartanya banyak tapi dihabiskan untuk membeli hal-hal yang tidak bermanfaat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi, dari uraian hadis tadi dapat diambil pelajaran sebagai berikut. Membaca Al-Quran di dalam rumah dapat memberikan dampak positif. Bacaan Al-Quran tidak hanya berefek pada pribadi seseorang, tapi juga memiliki efek positif bagi rumah yang menjadi tempat tinggal sang pembaca. Di antara bentuk keagungan Al-Quran, yaitu menjadi sebab turunnya keberkahan dan kebaikan pada sebuah rumah, dan sebab kehadiran malaikat di dalam rumah. Rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka akan menjadi sebab malaikat pergi, dan menjadi sebab datangnya syaitan, serta hilangnya keberkahan dari rumah tersebut. Ketika kita melihat dan mendapati banyak permasalahan yang terjadi di dalam rumah kita, bersabar, dan kembalilah kepada Al-Quran, karena Al-Quran akan menjadi solusinya. Berilah wasiat kepada keluarga dan anak-anak kita untuk istiqomah membaca Al-Quran di dalam rumah, sehingga insya Allah akan mendapat syafaat, rumah menjadi lapang, dan akan diturunkan keberkahan di dalamnya, sehingga menjadi berkah juga dalam menjalani kehidupan di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشرق